Para pelapor kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang tergabung Peradi Bersatu menyambangi Mapolda Metro Jaya Selasa kemarin. Mereka mendesak laporannya di polisi. Kasus dugaan ijazah palsu ditingkatkan ke tahap penyidikan dan segera menetapkan tersangka. Para pelapor berdalih penyelidikan ini tidak boleh terlalu lama, sebab kasus yang berlarut-larut mengakibatkan berkembangnya narasi yang dibangun pihak yang kontra untuk menyebarkan fitnah. Kalau hal ini dibiarin terus, narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi fitnah, hoax itu terus berkembang. Bahkan sampai anak-anak kecil saja pun tahu bahwa Pak Jokowi itu memegang ijazah palsu. Ini sangat keterlaluan, terjadi polarisasi di mana-mana. Itu sebab kita tidak mau bangsa ini terpecah belah. Kita pengen supaya bangsa ini rukun, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu kita minta supaya penyidik Polda supaya cepat, gerak cepat. Karena kasus ini sangat-sangat urgent untuk diketahui oleh masyarakat bagaimana perkembangannya. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengonfirmasi menerima 6 laporan polisi terkait isu ijazah palsu Jokowi. Adapun laporan tersebut merupakan pelimpahan dari beberapa Polres di wilayah Polda Metro Jaya. Desakan hal yang sama juga dilakukan pengacara Jokowi ke polisi untuk segera menuntaskan laporan dari Jokowi di Polda Metro Jaya yang hampir 1 bulan dan masih dalam proses penyelidikan. Kini, laporan tersebut masih ditangani Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Lantas, akankah desakan dari para pelapor pihak Polda Metro Jaya segera menaikkan ke tingkat penyidikan? Apa yang membuat laporan yang kini ditangani Polda Metro Jaya berlarut-larut? Lalu apa tanggapan pihak tim pembela ulama dan aktivis TPUA soal desakan dari pelapor? Ya, pemirsa, para pelapor dari kasus dugaan tuduhan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, salah satunya dari Peradi Bersatu, ini mendesak Polda Metro Jaya untuk menaikkan status kasusnya ke tahap penyidikan. Lantas, akankah Polda Metro Jaya mengabulkan ataupun menjawab desakan tersebut, menaikkan ke tingkat penyidikan, dan apa pula yang membuat kasus ini cukup berlarut-larut di Polda Metro Jaya, dan bagaimana pula tanggapan dari TPUA, pemirsa? Malam hari ini kita akan kembali membahas polemik ijazah milik Joko Widodo ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Jemi Mokolensang, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Selamat malam Bang Jemi, kembali ada di sini. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Mas Aristo kembali mengawal perjalanan series dari kasus ijazah Pak Jokowi. Seru sekali, dan tentunya pemirsa membutuhkan penjelasan. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini Bang Ade Darmawan, Sekjen dari Peradi Bersatu. Selamat malam Bang Ade. Terima kasih sudah bergabung. Pertama pasti kita ingin tahu dari Peradi Bersatu, kenapa kemudian nampaknya begitu bersemangat untuk mendesak Polda Metro Jaya menaikkan ke tahap penyidikan, Bang? Pertama yang kita mau sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa bukannya kita bersemangat atau apa, Mbak. Karena saya melihat gini, saya dari awal saya sudah sampaikan kepada beberapa media bahwa ini ada grand design. Ada grand design? Ada grand design yang apa memang, memang ada grand design yang dibuat, saya nggak tahu apakah itu Pak Roy atau siapapun, tapi saya sudah yakin betul bahwa ini adalah grand design. Kenapa grand design? Yang pertama tahapannya adalah ijazah. Terus lahir lagi skripsi. Entar lahir lagi, habis skripsi apa lagi nih? SMA. Yang menjadi kita melihat itu bahwa satu kesatuan, suatu peristiwa yang memang didesain sedemikian rupa. Kenapa? Sampai menyentuh ijazah ibu, MM-nya. Artinya dari grand design itu tujuannya untuk apa? Nah, bahwa ada penyerangan memang yang dilakukan oleh teman-teman Roy Suryo ini, CS, itu memang untuk menjatuhkan marwah dari Pak Joko Widodo gitu. Itu yang kami lihat. Terus kenapa kami mendesak? Kenapa saya jawab, bukan mendesak tetapi kami lebih desak dikit. Kenapa? Karena memang bukan mendesak tapi desak dikit. Tetap ada mendesaknya berarti ya. Desak dikit aja. Jadi artinya biar proses ini cepat
cepat dilakukan. Itu yang pertama, karena kalau bicara bukti, udah banyak banget, Mbak. Sampai sekarang ini, itu sudah sampai ke SMA Negeri 6 ya, pemeriksaan Polda Metro yang saya dapat informasi dari Polda Metro bahwa itu sudah semua dilakukan pemeriksaan. Nah, tunggu apa lagi gitu, ayo dong, ya kan? Jangan berlama-lama lah. Jangan berlama-lama, udah buktinya sudah nanti banyak. ring tinjunya disiapkan di pengadilan. Oke, Bang nah, Ade, di situ kita kontak-kontakan. sampai di gitu. situ dulu, Bang Jemi. Ini betul nggak sih ini punya grand design untuk menjatuhkan Pak Jokowi begitu? Itu tujuannya? Saya bantah itu, tidak pernah ada di klien kami, tidak ada grand design yang dilakukan. Kalau tadi saudara Ade katakan dari Pradi Bersatu bahwa mereka dari ijazah, skripsi, KKN itu dari hasil penelitian. Mereka adalah peneliti. Salahkah seorang peneliti untuk meneliti? Meneliti ini untuk mengetahui? Mengetahui, karena kan dari pertama Pak Jokowi waktu dia masuk pertama dia bilang saya presiden IP 2. IP 2. Itu fakta di media dia katakan. Proses dari IP itu kan berlanjut KHS sampai dia sampai dia selesai. Selesai baru KKN. Untuk mencapai KKN itu kan dari Mabes katakan Pak Jokowi KKN tahun 83. Tapi Pak Jokowi bantah, dibilang dia 85. Baru ijazah juga. Masuk Pak Kusmojo kan kemarin. Faktanya dibilang dia pembimbing skripsi, pembimbing akademi, dan itu sudah langsung dibantah, dipatahkan oleh Pak Kusmojo bahwa dia tidak pernah menjadi pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Jadi nggak ada di Green Design, nggak ada itu salah menurut, nggak ada dari klien kami. Meskipun niatnya tidak menjatuhkan, tapi nampaknya yang dirasakan oleh pihak Pak Jokowi maupun juga relawan ini seperti menjatuhkan, Bang Jemi. Itu kata mereka, tapi faktanya ini namanya peneliti. Seorang peneliti itu, contoh Steve Jobs. Seorang yang punya Apple, dia yang punya Apple, dia bikin penelitian sampai dipecat. Sampai dipecat, akhirnya sekarang apa Apple berhasil kan? Jadi seorang peneliti. Beda Bang, Abang jangan bawa sampai ke Apple, terlalu jauh Abang. Terlalu jauh supaya tidak terlalu jauh sampai brand yang lain. Kita tunggu dulu, kita tahan dulu karena kita juga ingin tahu kalau ini sudahlah biar cepat saja di persidangan saja selesainya. Bang Aristo, ini yang perlu dilakukan memang. Apakah memang yang berlangsung di Polda Metro Jaya ini sudah terlalu lama atau memang sebetulnya masih ada proses yang harus dipenuhi begitu sehingga nanti bisa sampai ke tahap persidangan? Lama atau tidak saya tidak bisa komentari secara pasti ya, karena saya juga tidak tahu prosesnya di dalam itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menaikkan sesuatu penyelidikan ke penyidikan itu sebenarnya itu sederhana. Karena tidak ada sistem pembuktian yang kompleks di dalam hukum Indonesia, yang ada hanya gelar perkara. Dan saya selalu bilang standar pembuktian di Indonesia itu rendah karena prosesnya kuantitatif. Apa maksudnya kuantitatif? Penetapan tersangka 2 alat bukti. Memidanakan 2 alat bukti lagi. Ditambah 1 keyakinan hakim. Artinya itu sederhana, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi prosesnya di dalam itu. Saya juga pernah bilang bahwa dalam konteks legal truth ya, kebenaran formal, 2 alat bukti itu sebenarnya sudah tercapai. Kenapa? Karena statement dari Bareskrim, otoritas 1. Statement dari UGM 1, foto-foto, bukti koran Pak Jokowi masuk, itu adalah kebenaran formal. Tapi saya selalu ingatkan, kebenaran formal tidak selalu sama dengan kebenaran aktual, yang disebut actual truth. Di dalam dunia yang ideal itu harusnya sama. Di dalam sistem hukum yang ideal itu harusnya sama. Kebenaran formal itu kan kebenaran yang didefinisikan oleh negara melalui hukum. Ya kan? Jadi negara memonopoli kebenaran itu. Ini benar loh. Kata siapa? Kata polisi, kata pengadilan. Tapi itu kan tidak selalu sama dengan kebenaran aktual. Yang dilakukan oleh Bang Jemi dan kawan-kawan ya dan kliennya ini adalah kebenaran aktual itu. Mencoba memberikan jarak. Kenapa? Karena pasal yang dituduhkan kepada kliennya Bang Jemi ini adalah pasal tentang ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada berita bohong. Esensi dari pasal ini adalah versi kebenaran yang mana? Apakah Bang Jemi ini, kliennya Bang Jemi tahu itu tuh betul palsu atau tidak? Ya. Apakah Bang Jemi sebenarnya nggak tahu itu palsu apa asli tapi seolah-olah mengatakan itu palsu? Itu yang menjadi topik sebenarnya penyelidikan dan penyidikan di Polda. Nah, selanjutnya saya juga mau tanya sebenarnya apa sih definisi asli dan palsu itu? Karena definisi asli dan palsu itu
dalam perkara ijazah ini ada beberapa probabilities. Apa probabilities pertama? Probabilities pertama tuduhan yang paling ekstrim menurut saya adalah ini ijazahnya betul-betul palsu dicetak di pramuka. Betul. Asli, Itu yang pertama. palsu, otentik, identik. Nah, ini kata-kata ini yang muncul di kemudian Makanya saya mau perjalanan jelaskan kasus dulu. ijazah Pak Yang Jokowi. kedua, ya kemungkinan yang kedua adalah mungkin ijazahnya dikeluarkan oleh otoritas, tapi cara mendapatkan ijazahnya itu tidak betul. Apa misalnya? Ya itu yang diserang. Nggak pernah ada KKN, skripsinya bodong, atau jangan-jangan nggak pernah kuliah. Ini kan probabilities ya. Saya bicara probabilities, itu yang kedua. Ada probabilities ketiga juga, betul-betul ada ijazahnya, tapi ijazahnya pernah hilang, kemudian dicetak lagi. Nah ini kan perdebatan. Yang keempat ya ijazahnya asli. Nah ini empat kemungkinan. Nah saya mau tanya sebenarnya, yang diserang itu yang mana? Apakah 1, 2, 3? Mungkin bukan diserang kali Mas Aris, yang diteliti yang mana. Itu kan bukan proses. diserang lah. Jadi kan untuk dari seorang mahasiswa sampai ada ijazah itu kan nggak ucuk-ucuk langsung, kan ada proses itu. Kalau di dalam pertengahan itu ada masalah, jadi tanda tanya, kok bisa ada ijazah nggak ada pernah kuliah misalnya. Hasil penelitian kliennya Bang Jemi ini mengarah ke yang mana? Ya, mengarah bahwa sampai saat ini di dalam proses antara dari mahasiswa sampai ijazah bahwa ijazah berarti proses mendapatkan ijazahnya yang seharusnya. Jadi patut diduga palsu. Tapi betul mahasiswa UGM menurut penelitian Bang Jemi setuju dengan Bareskrim? Mahasiswa, tapi kan apa diselesai kuliah tepat waktu atau itu kan itu yang didapat di lapangan di KKN-nya itu kan dapat. Jadi definisi palsunya yang baik, kita nanti akan mengetahui lebih lanjut ya definisi kemudian palsu yang seperti apa, identik atau asli seperti apa yang dimaksud. Mungkin Bang Jemi juga bisa menjelaskan ini. Jadi yang dimaksud oleh Bang Roy Suryo CS, kenapa kemudian menyatakan palsu atau asli ini dari mananya seperti tadi yang disampaikan oleh paling contoh Mas yang Aristo. paling itu adalah waktu hasil lab screen Mabes Polri dibilangkan identik bukan otentik, beda kan? Identik beda dengan asli berarti. Ya, beda karena dia ambil samplingnya dari teman-temannya ijazahnya Pak Jokowi. Nah untuk itu kami dari berarti palsu semua. Berarti tim, palsu semua dong. Tim pengacara itu meminta supaya ditindaklanjuti apa yang dibilang akan ada gelar perkara nanti yang didukung oleh Kapolri untuk kami mendukung apa yang diajukan oleh TPUA itu harus segera dilaksanakan supaya jangan bikin gantung gitu. Sepanjang ditunda akhirnya masyarakat jadi pecahkan di lapangan. Oke, betul. Nah, nampaknya ini semua pada setuju kalau soal timing, Bang Ade. Dari pihak Roy Suryo CS juga tidak setuju kok kalau ditunda-tunda karena jadi semakin gaduh begitu. Saya jelaskan dulu, bahwa ini ada 2 perkara yang berbeda. 2 plus 6. 2 plus 6 ya. Ya. 6 ini dijadikan 1, berarti ada 3. Perkara yang pertama adalah TPUA di Bareskrim, SP2 Lit dihentikan, clear. Itu kewenangan penyidik. Penyelidikan dihentikan kemarin. Dihentikan, namanya SP2 Lit kan, clear. Ya, kemudian UGM dan asal ini saya sampaikan ya, Mbak, bahwa penelitian Fuslab itu dilakukan itu detail. Jadi jangan salah informasi di sini. Itu ada uji kertas. Betul. Di situ ada uji tinta. Ya, dari kemudian material kertas, ijazahnya. Semuanya gitu itu betul-betul profesional dan diteliti betul-betul oleh ahli. Dan disumpah Mbak. Dalam menyatakan bahwa keaslian ijazah itu identik atau tidak. Itu yang pertama. Terus ini kasus TPUA. Clear ya. Yang kedua ya, kasus laporan Bapak Joko Widodo sendiri. Di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya. Ya. Yang ketiga adalah kami 6 dijadikan 1. Sama Polda Metro, PMJ. Nah kemudian ini yang bergulir. Nah yang sering saya lihat, baik itu di media sosial, dimanapun ngobrol, itu diarahkan ke 310, 311. Kalau itu mah semua juga mau berperkara begitu Pak, Mbak. Artinya 310, 311 ahli bisa jelaskan, bisa dilakukan penahanan tidak? 310, 311. Ya. Tetapi yang kalau kami laporkan, ya dia punya jurisprudensi. Jurisprudensinya sebentar, saya jelasin dikit lagi. Singkat ya? Ya. Bang Adi. Jurisprudensinya adalah 28 ayat 2. Itu 6 tahun. Itu ditahan itu. Dan kami pelapor meminta
Polda Metro Jaya, bila mana yang naik sidik adalah laporan kami yang 6 jadi 1, tahan. Kenapa begitu Baik, penting untuk menahan? Mas Aristo ditahan dulu, Iya, karena iya, kita iya. ingin kemudian tahu responnya Bang Jemi. Bang, gimana menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Ya, Ade? kami, klien kami itu udah siap. Kemarin kan waktu diundang klarifikasi, saya buka, udah siap, Bang. diundang klarifikasi mengenai pertemuan TPUA dengan dengan beberapa orang, dan ternyata klien kami, Roy Suryo, si Rismon, sama Ibu Dr. Tifa tidak hadir di situ. Jadi misalnya saya yang mendampingi waktu itu Pak Rismon waktu di Polda. Dari 97 pertanyaan cuma berapa aja yang dijawab. Karena apa? Pertanyaannya klarifikasi mengenai pertemuan itu, tapi ditanya oleh penyidik waktu itu. Apakah Anda seorang ahli bisa meneliti ini? Kan nggak ada hubungan dengan pemanggilan klarifikasi, makanya default semua. Oke, ya, itu alasannya. Iya. Tapi jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak sesuai dengan, kan namanya undang mengklarifikasi kan, mengklarifikasi. Lu jadi dianggap tidak sesuai. Tidak begitu. sesuai. Masa tanya klarifikasi A, tanya B. Ya nggak mungkin klien kami mau jawab sesuai dengan sepengetahuan yang dia tidak tahu. Lalu materi penyidikannya berarti dianggap tidak ada yang kemudian sesuai dan tidak perlu dijawab begitu oleh karena pihak Bang Jemi. Pertanyaan lain jawab lain dong. Jadi betul-betul nggak dijawab, Pak ya? Ada dari 97 ya ada berapa yang dijawab, yang berarti tidak semua, Bang. Tidak semua, semuanya ada sekian besar karena tidak semuanya dijawab. Pertanyaannya apakah saya mau saudara tanyakan ketemu sama ahli, apakah itu ada ketemu di Jogja, nggak ada hubungan, padahal panggilan klarifikasi bukan masalah di Jogja. Apakah saudara ada ikut pertemuan TPUA di satu stasiun televisi, ada pertemuan itu, tapi pertanyaan berbeda-beda. Oke, baik. Mas Aristo, undangan klarifikasi ini kan termasuk upaya pihak kepolisian lah ya untuk melakukan proses penyelidikan itu. Artinya ketika ini juga belum naik ke tahap penyidikan, polisi juga masih berproses untuk mengumpulkan bukti-bukti, termasuk mungkin melakukan klarifikasi lagi, begitukah? Ya, penyelidikan itu kan, jadi stepsnya penyelidikan. Ya, kemudian penyelidikan ini tujuannya, ini ada tindak pidana atau enggak sih? Betul nggak sih ada orang yang mencemarkan nama baik? Betul nggak sih ada orang yang fitnah? Ada orang yang fitnah digital gitu ya dengan undang-undang ITE. Nah, makanya diundang klarifikasi, saksi-saksi diundang. Setelah itu penyidikan. Penyidikan itu, oh ini sudah pasti ada tindak pidananya. Udah ada kejahatan nih. Gue tinggal cari siapa yang jahat. Nah, itu udah satu step. Itu yang didesak oleh Bang Ade. Coba dong penyidikan. Jadi kalau sudah ada tahap penyidikan berarti sudah ada begitu siapa pelakunya, siapa yang kemudian bisa disasar, iya bisa enggak, pendakwa. bisa iya bisa enggak. Oh, jadi bisa iya bisa enggak. Iya, jadi pertamanya yang penting ada kejahatan, memang tujuan penyidikan itu ujung-ujungnya cari yang jahat siapa. Cari yang mencemarkan siapa, cari yang memfitnah siapa. Itulah yang didesak Bang Ade. Tapi bisa saja tidak ada juga begitu. Ada yang bisa aja yang penyidikan sampai sekarang tidak ada yang jahatnya, ada. Cuma di perkara ini, saya yakin karena ini perkara besar, kalau sudah naik ke penyidikan, artinya beberapa step lagi, sedikit lagi cari yang jahatnya, tersangka. Itu yang disebut dengan tersangka. Ini yang didesak sama Bang Ade, karena Bang Ade juga tadi saya lihat juga semangat untuk supaya dilakukan penahanan segera gitu ya. Nah, bila jadi tersangka, sudah ingin ada yang ditahan. Jadi gitu, gini, Bang. saya lihat semangat pengen ada yang ditahan. Tapi bentar Bang Ade, dijawab niatnya nanti, karena kita masih punya segmen selanjutnya. Ditahan saat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang semakin malam semakin seru, dibahasnya mengenai apa yang terus bergulir saat ini. Mas Aristo, ini polemik kasus ijazah Pak Jokowi ini terus berkepanjangan. Ada silang pendapat, apa yang membuat ini jadi berlarut-larut? Apakah juga pihak Polda Metro Jaya belum begitu yakin atau masih ada kendala dalam pembuktian? Ya, banyak faktor yang membuatnya berlarut-larut ya. Jadi pertama itu kan masih berproses ya, berproses. Dan sebenarnya sebelum lama, kalau dibandingkan perkara-perkara yang biasa ini belum lama. Ini baru 1,5 bulan ya kalau tidak salah ya. Ada perkara yang setahun aja nggak naik-naik penyidikan. Jadi ini belum lama dan saya yakin itu sudah ternyata kabarnya itu sudah
melakukan penyelidikan intensif, sudah banyak yang dipanggil, pasti akan ada keputusannya. Dan prediksi saya naik ke penyidikan. Karena saya sudah bilang secara legal formal, buktinya terpenuhi, satu. Yang kedua, sistem pembuktian di kita itu kan rendah, jadi gampang saja menaikkan dari penyidikan ke penyidikan. Nah, apalagi perkaranya perkara besar begini. Ya, jadi bukti-bukti sudah dikumpulkan, memenuhi angka 2 itu kan gampang aja, nggak terlalu sulit. Dan itu sudah ditunjukkan di konferensi pers Bareskrim, ada bukti-bukti yang lain. Lalu yang bikin lama apa, Mas Aristo? Kalau kemudian sepertinya dalam pembuktian juga tidak ada kendala serius, sepertinya begitu cukup mudah dalam melakukan pembuktian. Apa yang membuat ini lama, Mas Aristo? Harus hati-hati, karena semua sorotan kamera, mata ke sini semua. Saya aja udah diundang ke sini berbicara aja udah beberapa kali. Ya? Jadi harus hati-hati sekali. Dan yang kedua, ini kan melawan kliennya Bang Jemi ini. Melawan, tadi yang saya bilang, mencoba memberikan jarak antara klaim otoritas yang saya sebut dengan kebenaran formal, dengan kebenaran aktual. Dan sah-sah saja dilakukan. Dan sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi ada konsekuensinya. Kalau misalnya, ini kan saya pernah bilang, ibarat pertandingan sepak bola, ini sekarang misalnya 3-0. Kenapa saya bilang 3? Karena syarat menentukan tersangka itu kan 2 alat bukti. Tapi jadi masih saya ada bilang potensi 3. seri. Nah, ini sekarang lagi dilakukan upaya-upaya untuk membobol gawang. Menyamakan atau justru membalik keadaan. Iya, makanya kita lihat intensif kan, kesana kemari, ya menyambangi desa KKN-nya Pak Jokowi, kemudian skripsinya. Jadi ada serangan-serangan untuk menyamakan kedudukan. Nah, itu yang membuat analisa saya, mungkin polisi melihat juga nih. Dia harus hati-hati. Karena yang ini nggak pasrah, yang ini melawan dan melawannya full force juga. Artinya dia juga harus siap full force juga. Nah, ini yang membuat perkara ini seru. Dan ini belum peaknya, saya setuju tuh. Belum klimaksnya. Karena klimaksnya nanti penetapan tersangkanya. Kalau ada itu baru klimaks. Kalau ada akan dilakukan penetapan tersangka, harus di-highlight ya. Kalau ada. Begitu. Bang Jemi, betulkah ini total football? Pokoknya full power, menyerang begitu strateginya. Kemudian mencoba menghadirkan kebenaran aktual tadi. Ya, begitu? satu fakta yang terungkap sekarang tuh Better Suryadi yang kampus Pramuka. Ini kami juga minta kepada kepolisian untuk menyelidiki, karena saat ini berita ini sudah kemana-mana sampai masyarakat sudah ternyata ada kampus di Pramuka. Ini fakta. Jadi itu tambahan fakta, dan itu mereka berani memberikan kesaksian dan saksi-saksinya ada gitu. Itu tambah keyakinan kami bahwa ada dugaan, patut diduga ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi apa yang tengah berlangsung tidak menyurutkan Roy Suryo CS untuk menghadirkan kebenaran aktual itu tadi. Ini aktual loh, bukan fiksi, fakta ini di lapangan bahwa sekarang kan sudah viral di mana-mana itu Better Suryadi menyatakan ada saksi-saksinya dan ada kaitkannya ke Wamendes itu kan. Ini fakta di lapangan dan masyarakat sekarang jadi bertanya-tanya. Saya sendiri di kelompok saya ada pro kontra. Ini banyak pro kontra. Jadi itu dengan fakta-fakta yang ada saat ini yang muncul, bukan tidak mungkin akan. Tapi jangan kita bawa ke sana. Inilah yang saya bilang. Tapi faktanya ini kan cerita fakta. Faktanya sekarang ada muncullah Better Suryadi mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pramuka. Ini jadi ada bahan baru lagi untuk diteliti ya, Bang Jemi ya. Bang Ade sekarang gilirannya. Gini Mbak ya, kalau Better Suryadi hadir, ya kalau memang ini tidak ada green design, saya bilang tadi. Tidak ada green design. Sebentar, Bang Jemi bergantian. Ya, saya ngomong dulu, tadi mau dipotong nggak boleh. Oke, silakan Bang Ade. Nah, jadi kalau saya bilang green design kenapa? Setelah adanya ijazah, kemudian adanya skripsi, kemudian desa KKN, yang semuanya buntu. Semuanya buntu. Kalau dia ketemu orang yang pas, Nah sekarang mau dilarikan kepada Pak Kasmujo. Dia menyatakan bahwa saya bukan dosen skripsi. Pak Kasmujo menjawab itu secara emosional yang tidak menerima kehadiran orang lain pada saat itu. Apapun itu dibereskan. Nah, terus kemudian sebentar Bang, gini loh. Apakah Pak Kasmujo mau dihadirkan nanti di dalam persidangan? Apakah dia mau hadir untuk menyampaikan itu sebagai alat bukti penyelamat
abang-abang kita ini kan. Kan begitu. Itu dulu. Nah, terus ini digiring-giring. Kalau aku bilang kenapa ada grand design? Ini udah meningkat. Bapak boleh lihat di media manapun. Roy Suryo sudah meningkat berbicara, itu sudah sampai pemaksulan. Tanda kutip, Bang. Ini klien abang saya. Itu abang nggak campurin. Tetapi kalau kami lihat, itu kan nggak mungkin dia terus terang juga sama abang kan. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya pemaksulan Gibran. Nah, ini udah masuk ke ranah politik. Iya, levelnya udah wah lagi. Apakah memang dia sudah siap seperti yang abang bilang? Kenapa harus ditahan? Apakah memang mungkin sudah siap mungkin, Bang? Jadi maksud saya dia sudah siap untuk melakukan. Bang Ade, tapi begini, kalau melihat levelnya sudah naik level lagi menjadi lebih tinggi, inikah yang menjadikan alasan Bang Ade dan juga teman-teman mendesak Polda Metro Jaya? Karena kalau menurut Mas Aristo, ini waktunya sebenarnya masih ada yang lebih lama, satu setengah bulan belum lama kok. Bang Ade belum terlalu harus mendesak. April, Bang, lebih duluan kami dari Bapak Joko Widodo. Karena nggak ada korelasinya kami. Kami tidak ada korelasi dengan laporan Pak Jokowi. Ini kami sebagai praktisi untuk melaporkan itu karena melihat ada gini loh, jangan dipolitisi lagi deh. Gini, artinya grand design yang diciptakan oleh saudara Roy Suryo itu nampak sekali jelas kok. Ya kita ini bukan orang bodoh nonton media online, media televisi, digiring ke sana semua. Nggak selesai di sini, berlanjut lagi besok kata Pak Jokowi sendiri kan, aku lihat media juga nih. Ya kan karena kita nggak pernah berpapasan langsung. Jadi jangan ada anggapan-anggapan lain lagi. Nah maksud saya juga melihat di TV Pak Jokowi menyampaikan bahwa ntar KK, ntar KTP, surat tanah, gitu loh. Ini persoalannya, Bang. Baik. Bang Jemi gimana? Mungkin beberapa kali kesempatan kemarin sudah pernah dijawab, tapi mungkin boleh diulang. Nanti ke depan akan mencari seperti itu lagi, fakta-fakta baru lain sampai KK, kemudian sampai hal yang lainnya. Masalah Pak Kusmujo. Pertama kan Pak Jokowi yang bilang, habis bilang dia ralat lagi. Jadi merekonfirmasi. Kedua, Mabes bilang masalah KKN tahun 83, ternyata dia bilang 85, berubah. Baru apa lagi? Kemarin juga disitanya koran-koran yang di Solo. Sebenarnya apa yang harusnya disita? Menurut kami adalah yang harus disita itu ijazahnya. Ngapain belum ada yang naik baik. Baik ditahan dulu Mas Aristo. Waktu laporan di Polda kan jangan tunjukkan harus Baik, kita coba tanya ke pakar hukum pidananya, Mas Aristo. Ini kan semua berhak memiliki hak untuk menghadirkan kebenaran formal, kebenaran aktual. Tapi nanti kemudian ketika ini naik ke tahap persidangan di pengadilan, bagaimana memberikan bobot dari kebenaran formal maupun aktual ini? Nah, begini. Kalau di pengadilan itu klaimnya adalah menurut undang-undang mencari kebenaran material, kebenaran asli. Tetapi kebenaran asli itu didefinisikan dalam sistem pembuktian 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Again, itu bisa berbeda dengan kebenaran asli. Nah, oleh karena itu sebenarnya hukum acara pidana kita memberikan hak tipis-tipis. Kenapa saya bilang tipis-tipis? Jadi katanya kita boleh mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Nah, kenapa saya bilang tipis-tipis? Tetapi akses terhadap alat bukti itu belum tentu sama. Ahlinya dari kami Bareskrim, ahlinya dari jaksa itu yang meneliti ijazah, belum tentu sama aksesnya kepada ahlinya dari nanti nih kliennya nih, kalau misalnya jadi terdakwa belum tentu sama dikasih aksesnya. Jadi begini maksudnya, belum tentu nanti dia menghadirkan, saya punya ahli independen, mau mengecek ijazahnya, belum tentu tuh dikasih tuh ijazahnya. Dan itu diatur dalam karena hukum tidak memberikan instrumen untuk memaksa untuk harus dikasih ke terdakwa supaya bisa ngecek ijazahnya. Jadi akses terhadap alat buktinya itu berbeda. Nah, idealnya karena ini kasus publik, dan waktu itu saya dengar waktu itu di sini juga pengacaranya Pak Jokowi bilang kalau diminta hakim dia akan tunjukkan. Diminta hakim oleh penyidik dia akan menunjukkan. Nah, baiknya itu ditunjukkan ketika sidang dan diberikan akses yang sama. Sehingga pertandingannya fair, pertandingannya enak. Kita nontonnya sebagai saya pengamat, sehingga kita tidak berat nontonnya sebelah enak, begitu jadinya. Tidak berat sebelah. Jadi kita berikanlah kesempatan mereka untuk menghadirkan kebenaran faktual dan aktual tadi. Apakah itu ada jaraknya atau tidak? Tapi ada konsekuensi.
Kalau ternyata kebenaran yang dimonopoli oleh otoritas tadi, kebenaran formal itu betul, sama dengan kebenaran faktual, hukumannya bisa nambah loh. Itu konsekuensinya. Oh gitu ya? Itu menjadi dasar pemberat. Begitu. Baik. Pendek aja. Singkat saja Bang Ade, karena kita sudah harus closing. Ini akan terus melanjutkan prosesnya, terus mendesak sehingga ini naik ke penyidikan sampai ada tersangkanya? Oke. Saya bersama teman-teman advokat public defender, jelas kami sudah menyajikan alat bukti. Yang kami anggap, kami teliti itu sudah cukup. Nah, ayo Polda Metro Jaya, tunggu apa lagi? Singkat sampai di situ. Selesai. Bang Jemi juga gitu singkat, siap dengan konsekuensinya, singkat Bang Jemi. Sangat siap. Ya, yang paling utama kami mendorong untuk di Mabes Polri itu yang dijanjikan oleh Kapolri untuk gelar perkara dan dihadiri oleh independen. Dan ada satu pesan saya, kejahatan itu tidak ada yang sempurna, pasti akan. Baik, kita tunggu nanti bagaimana perjalanan dari kasus ataupun polemik ijazah Jokowi ini. Terima kasih Bang Jemi, Mas Aristo, Bang Ade malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan perbincangan yang seru tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Kenana. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama dengan Celia Alexandra yang akan membahas mengenai perang Iran-Israel, ancaman krisis ekonomi Indonesia. Kami pamit pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.